Kasus perselisihan berdarah yang melibatkan sesama anak pang di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Sabtu, 27 Juni 2026, dini hari, akhirnya terungkap. Insiden penikaman maut yang menewaskan seorang pria berinisial FA, 29, tersebut dipicu oleh motif cemburu buta akibat cinta segitiga, yang menyeret nama selebgram Dita Restu Amanda alias Mondi Tato sebagai saksi kunci di lokasi kejadian. Konflik ini didasari oleh hubungan asmara yang rumit di antara ketiganya. Mondi Tato diketahui sudah menjalin hubungan dengan pelaku sejak tahun 2024. Di sisi lain, Mondi juga memiliki hubungan dekat dengan korban, FA, dan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Barat selama kurang lebih 8 bulan terakhir. Kedekatan inilah yang memicu rasa cemburu dari pelaku. Ketua RT setempat, Bau Sandi, menyebutkan bahwa pertikaian antara pelaku dan korban sebenarnya sudah mulai memanas sejak sehari sebelum penikaman. Cekcok awal antara sesama pengamen anak pang tersebut pecah pada sore hari di kawasan Pasar Beras Cikarang Jati. Perselisihan berlanjut hingga ke wilayah Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Cikarang Barat. Di lokasi ini, pelaku menyerang FA secara membabi buta menggunakan senjata tajam jenis pisau. Korban meninggal dunia setelah mengalami sekitar 5 luka tusuk di dada kiri dan perut. Warga sekitar mulai mengetahui adanya keributan dan segera melaporkannya ke pengurus lingkungan. Saat petugas datang, korban sudah dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Kami juga tidak tahu persis awal kejadiannya. Informasinya mereka sempat cekcok dari sore, lalu menjelang subuh ada warga melapor kepada kami. Saat kami datang ke lokasi, korban sudah dibawa ke rumah sakit, ujar Bu Sandi, dikutip dalam pemberitaan TribunSumsel.com sebelumnya. Bu Sandi juga menambahkan mengenai latar belakang profesi serta dugaan motif di balik perselisihan tersebut. Kayaknya sama-sama pengamen. Mungkin ada masalah sedikit. Sepertinya ada motif asmara, barangkali ada rasa cemburu, tambahnya. Mengenai keseharian Mondi Tato di lingkungan kontrakannya, Bo menjelaskan situasi sebelum adanya kejadian ini. Selama di sini tidak pernah bikin masalah. Paling cekcok biasa dengan teman-temannya. Baru kali ini sampai ada korban meninggal, tandasnya. Pelarian pelaku dan penangkapan oleh polisi. Usai menusuk korban, pelaku langsung melarikan diri ke wilayah Tamblang untuk bersembunyi. Pihak Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi, termasuk mengamankan Mondi Tato untuk dimintai keterangan. Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto, mengonfirmasi langkah taktis yang diambil oleh personelnya di lapangan. Setelah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kami bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, dan memeriksa saksi-saksi, ujar Dimas Adit pada Minggu, 28 Juni 2026. Dalam waktu singkat setelah pelarian tersebut, tim Buser Polsek Cikarang Barat akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku dan meringkusnya tanpa perlawanan. Kasus ini kini ditangani secara intensif oleh pihak kepolisian. Dulu viral dari kisah hijrah dan kontroversi. Sosok Mondi Tato, 25, dikenal luas sebagai seorang vespung wanita yang memiliki rajutan tato ekstrim di sekujur tubuh hingga menutupi wajah dan bola matanya. Tato di matanya dibuat oleh temannya yang bukan merupakan seniman tato profesional, sehingga Mondi mengaku pernah mengalami gangguan penglihatan selama lebih kurang 1 minggu. Layaknya anak pang pada umumnya, Mondi sangat akrab dengan jalanan yang sempat menjadi rumahnya. Kala masih menjadi anak pang, Mondi sesekali tinggal di kontrakan. Namun, ketika dia tidak mampu membayar kontrakan,
maka dia akan kembali ke jalanan. Mondi dikabarkan pernah gagal membina rumah tangga. Dia memiliki 1 orang anak laki-laki yang saat ini sudah berusia 7 tahun. Di tengah kerasnya kehidupan jalanan, ia sempat menghebohkan publik saat menyatakan diri ingin berhijrah dan mulai menghapus beberapa tato miliknya karena sadar tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kehidupannya tak pernah lepas dari sorotan. Setelah kisah hijrahnya, ia sempat menikah dengan Nopendi Setiawan pada Agustus 2023 namun langsung melaporkan sang suami atas dugaan KDRT seminggu setelahnya. Tak sampai di situ, Mondi juga sempat menuai kontroversi besar saat mengaku dilecehkan oleh tokoh agama asal Malaysia, Ustaz Ebit Lewu, ketika berniat memperdalam ilmu agama di negeri jiran tersebut. Mondi juga menuding Ustaz Ebit Lewu berusaha untuk mencium dan memegang tangannya. Karena kejadian inilah Mondi memutuskan untuk pulang ke Indonesia.